Hadirin yang kami banggakan, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena pada momen yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh nasional, intelektual, sekaligus tokoh pendidikan Indonesia. Untuk itu hadirin, marilah kita simak bersama wejangan motivasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Didik Suhardi PhD selaku staf khusus Kementerian Pendidikan, Sekolah Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dengan segala hormat kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ibu Insinyur WOD Hamsina Bolu MSc yang berbahagia. Selamat ulang tahun Bu. Semoga berkah, sehat selalu dan bisa memajukan Buton untuk menjadi provinsi yang hebat di ujung mana ini? Tengah apa timur? Sulawesi ya. Selamat sekali lagi. Dan selamat untuk Kota Buton. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati anggota Badan Wakaf, pimpinan dan seluruh tim yang hadir. Juga Ibu Nyai, saya sering menyebutnya Ibu Nyai, yang sudah mengasuh pondok pesantren sejak masih masih awal sekali ketika tahun 2002 saya ke sini. Pak Faisal Islami selaku ketua, kemudian juga Direktur Mualimin Ustadz Arsyad Saleh dan seluruh jajaran, para Dewan Guru, Ustadzat, Ustadzah, Ustadz. Kemudian dari perwakilan Kesultanan Buton, Bapak Lamode Jabaru MSI dan seluruh jajaran dari Kesultanan, Bapak Ibu Wali Santri, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh orang tua wali santri yang berbahagia, dan tentu yang kami muliakan, saya sayangi adalah anak-anakku yang hari ini sudah dinyatakan lulus kelas 6. Selamat, dan juga anak-anak yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Al-Amanah Liabuku Buton. Tentu pertama kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, keberkahan, sehingga kita bisa bersama-sama ikut merayakan 25 tahun Pondok Pesantren Al-Amanah Liabuku Buton, dan juga sekaligus merayakan anak-anak kita yang lulus pada hari ini. Oleh karena itu, apa yang dibacakan oleh ananda kita surat Ibrahim yang disampaikan tadi, tentu itu merupakan wujud dari kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur. Karena kalau bersyukur insya Allah akan ditambah. Kalau kita tidak bisa mensyukuri, tentu siksanya akan lebih pedih. Kalau kita menengok 25 tahun yang lalu, pesantren ini
mungkin belum dilihat oleh banyak orang. Waktu itu hanya ada 2 gedung, separuh bata, separuh bambu. Dan saat itu memang salah satu tujuan di pesantren ini kalau tidak salah kita juga menampung anak-anak kita yang eksodus dari Ambon ya. Kalau tidak salah begitu. Oleh karena itu Pak Dirjen saya waktu itu Pak Indrajati, saya waktu itu masih project manager untuk Asian Development Bank dan salah satu daerah yang saya jelajahi adalah Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara ini saya sudah hampir sebagian besar sudah saya datangi. Termasuk Kelia Buku ini sudah yang ke berapa Bu? Ketiga kali ya. Ketiga kali. 2002, 2009 ketika saya sebagai direktur SMP dan sekarang yang ketiga ketika saya sudah pensiun dan sekarang sebagai staf khusus menteri yang membidangi manajemen dan kelembagaan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Tentu setiap orang ingin membuat legacy. Membuat legacy itu apa? Membuat kenangan atau sesuatu yang berharga sehingga bisa dikenang oleh generasi berikutnya. Tadi almarhum Kiai Muhammad Syahrudin sudah menyampaikan bahwa pesantren ini bukan milik pribadi tapi milik umat Islam. Tentu itu punya implikasi yang luar biasa bagaimana membangun sebuah lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang memang ini menjadi salah satu penopang kehidupan bangsa Indonesia. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk menyiapkan anak-anak bekerja, tapi pendidikan itu adalah membangun sebuah peradaban. Membangun sebuah peradaban. Sehingga anak-anak kita nanti bukan hanya sekedar bekerja, tetapi mampu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya sangat bersyukur di pesantren ini bukan hanya diajarkan tentang ilmu umum, tapi juga diajarkan dengan pendidikan agama yang cukup bagus. Karena almarhum didikan dari Gontor, tentu background keagamanya sangat kuat. Sehingga saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang punya kesempatan untuk belajar di sini, karena kalian di sini bukan diajarkan tentang bagaimana menyongsong masa depan untuk kehidupan di dunia, tapi kalian juga disiapkan untuk kehidupan setelah di dunia ini. Bagaimana pendidikan diolah sedemikian rupa, tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu yang digunakan untuk di kehidupan ini, tetapi juga sudah disiapkan termasuk pendidikan karakter yang luar biasa. Apa yang harus kita siapkan ke depan, Bapak Ibu? Tadi Ibu Wakil Wali Kota sudah menyampaikan bahwa kita harus melakukan transformasi. Transformasi itu apa? Perubahan. Ya, perubahan. Ya, kalau dulu pendidikan Islam ini banyak didirikan oleh para tokoh karena ada diskriminasi dari para penjajah, di mana pribumi menjadi terbelakang, menjadi bodoh, menjadi miskin. Tapi sekarang ini sejalan dengan pemerintah yang semakin kuat, kemudian juga masyarakat yang semakin ekonominya semakin bagus, kemudian juga kesadaran akan pentingnya pendidikan juga semakin tinggi, maka yang kita tuntut adalah bagaimana kita bisa melayani anak-anak para orang tua ini untuk pendidikan yang berkualitas. Jadi tuntutannya sekarang bukan pendidikan gratis lagi, tapi pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas itu seperti apa? Pendidikan yang kita bisa menyiapkan, menyongsong anak-anak kita untuk masa depan. Tuntutan masa depan
Indonesia Emas 2045 itu sudah menjadi tekad bulat dari pimpinan kita, dari seluruh bangsa Indonesia. Tentu ini bukan yang sekedar ada dalam dokumen, tetapi harus kita wujudkan. Bagaimana mewujudkannya? Nah, kita masih ada masalah besar pendidikan kita. Berdasarkan hasil evaluasi yang kita buat di kementerian, dan ini bisa dibuka di Google, banyak dokumen yang disajikan, bahwa daya nalar anak kita, ya, bangsa Indonesia itu rata-rata 99% masih daya nalar rendah. Jadi kalau kita pakai teorinya pendidikan, ya, teorinya Bloom taksonomi atau teori apa itu, ya, jadi 99% itu masih daya nalar rendah. Baru 1% yang punya daya nalar tinggi. Kalau dalam teori ada namanya high order thinking skill, ada low order thinking skill. Nah, kita masih banyakkan di low order thinking skill, berdaya nalar rendah. Akibatnya apa? Tentu kita belum bisa berbuat banyak untuk mengelola Indonesia yang sangat besar ini, sehingga sumber daya alam kita itu belum semuanya kita mampu kelola sendiri. Ya. Masih banyak dikelola oleh orang lain, negara lain, yang tentu akibatnya sebagian besar bukan untuk masyarakat kita, tapi justru dibawa ke negara pengusaha tersebut. Nah, ini tentu tidak boleh kita berlama-lama. Kami berharap sebagian anak kita dari Buton ini, ya, ke depan nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang bisa mewujudkan, merealisasikan Indonesia Emas 2045. Apa yang dibutuhkan? Industri 4.0, ya, Industri 4.0, ya, itu mensyaratkan kompetensi yang harus dipunyai oleh anak-anak kita minimal ada 4. Ya, minimal ada 4. 1, critical thinking, berpikir kritis. Jadi kalau Bapak Ibu guru ada anak-anak kita yang pinter, itu harus kita fasilitasi. Ya, kita fasilitasi. Karena apa? Anak-anak itu memang zaman sekarang jauh lebih, kemampuan teknologinya jauh lebih bagus. Ya. Bahasa Inggrisnya juga jauh lebih bagus. Jadi dia bisa berdiscovery, berselancar untuk mencari pengetahuan di media. Namanya ini adalah media yang bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tapi kalau ini kita ajarkan dengan baik, insya Allah ini akan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan dunia maupun pengetahuan untuk masa di akhirat nanti. Tentu kita harus gunakan secara arif dan bijaksana. Nah, critical thinking ini suatu berpikir, pola pikir yang memang harus dipunyai oleh anak-anak kita. Yang tadi 99% itu masih nalar rendah, harus kita rubah menjadi bernalar tinggi. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya di proses pembelajaran. Proses pembelajarannya tidak lagi Bapak Ibu guru yang menghabiskan waktu, tapi justru anak-anak lah mereka yang harus berperan. Mereka bukan sebagai objek, tapi mereka harus sebagai subjek. Nah, guru-guru kita masih banyak menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri, anak-anak hanya disuruh mendengarkan. Bukan zamannya lagi. Biarlah mereka berinteraksi, berkomunikasi, berargumentasi, berorasi, karena itu memang bagian dari high order thinking skill approach tadi, pendekatan pembelajaran tingkat tinggi. 1, critical thinking. Kemudian yang kedua, communication skill. Ya, kemampuan berkomunikasi. Sepandai apapun anak kita, kalau kemampuan komunikasinya rendah, maka dia tidak akan bisa menyampaikan ide-idenya secara baik. Oleh karena itu, saya bersyukur di sini paling tidak kemampuan bahasa Arabnya tadi sudah bagus.
Nah, tentu akan lebih baik lagi kalau itu ditambah dengan kemampuan berbahasa internasional yang lain. Misalnya bahasa Inggris, bisa jadi bahasa Cina, ya. Karena Cina itu penduduknya 1,4 miliar. Itu yang di Cina aja. Belum yang Cina yang di negara lain. Ini banyak sekali. Artinya apa? Kalau anak-anak kita pandai berbahasa Cina, itu tentu akan membantu mereka untuk berkomunikasi secara internasional. Dan saya yakin itu sangat mudah bagi mereka karena sudah terbiasa. Di HP ini rata-rata sintaknya atau perintahnya dengan bahasa Inggris. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak kan bahasa Inggris. Dan ketika Bapak Ibu beli HP ini pasti yang pertama kali ditanyakan kepada siapa? Kepada putra putrinya. Termasuk saya. Saya kalau beli ini saya maunya cuma pakai aja WA, email gitu. Tapi untuk mengoptimalkan features yang ada di sini, anak-anak saya yang suruh nih coba style ini. Kita sudah malas mikir. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru nggak boleh malas mikir. Karena salah satu fungsi guru itu adalah selalu berinovasi. Communication skill penting untuk anak-anak kita. Jadi dan ini harus dilatih. Communication skill itu latihannya dengan skill, bukan hanya menghafal. Bukan what is tapi how to, ya. Bukan menjelaskan definisi tapi bagaimana mempraktekkan berkomunikasi, membangun kemampuan komunikasi yang baik itu seperti apa. Yang kedua. Yang ketiga, kolaborasi, ya. Bapak bisa lihat Shopee, Tokopedia, apa lagi? Gojek, Grab, apa lagi? Lazada, ya. Itu mereka nggak punya barang, mereka hanya punya sistem. Tapi dengan kolaborasi, yang punya mobil diajak, yang punya motor diajak, yang punya restoran diajak, ya. Itu kemudian terjadi suatu kerjasama. Artinya apa? Ke depan anak-anak kita itu bukan diajarin win-loss, tapi kita ajarin win-win. Jadi bukan kalah menang, tapi sama-sama menang. Sama-sama menang itu syaratnya apa? Syaratnya ya kolaborasi. Kita harus bisa berkolaborasi. Kita kalau bekerja sama jangan pengen untung sendiri, harus sama-sama untung. Kalau kita pengen untung sendiri pasti nggak ada yang mau kerjasama. Itu artinya win-loss. Tapi kalau kita mau sama-sama untung harus win-win. Nah itu yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Berkolaborasi. Kolaborasi itu dengan cara seperti ini sangat bagus. Nanti anak-anak ini setelah lulus, mungkin ada yang di Al-Azhar, ada yang di Pakistan, ada yang di Yaman, ada yang di UI, ada yang di Nah, ada yang di mana lagi? Halueleo. Ada yang di Makassar, ya, ada yang ITB. Siapa yang pengen ke ITB? Siapa yang pengen ke UNY? Universitas Negeri Jogja. Nanti kalau ke Jogja lapor ke saya ya. Kebetulan saya majelis wali amanah di sana, nanti bisa saya bantu. Jadi dengan nanti mereka pada kuliah, tentu ini akan membangun jaringan. Membangun jaringan, suatu saat ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi apalagi mungkin wakil bupati, wakil wali kota. Ya Bu, nanti tapi bukan sekarang. Insya Allah nanti akan terjadi kolaborasi, kerjasama. Nah, tentu kerjasamanya kerjasama yang positif untuk memajukan Buton, untuk memajukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ini kaya sekali, luar biasa. Kebetulan Gubernur Nur Alam itu dulu teman saya sebelum dia ada masalah. Ya, kawan teman saya lama itu. Ya. Banyak teman saya di Sulawesi Tenggara ini. Tentu kita harapkan dengan kolaborasi nanti akan semakin hebat anak-anak kita. Dan yang terakhir yaitu inovasi. Termasuk pesantren ini. Inovasi atau pembaharuan. Ya, Steve Jobs yang punya Apple ini mengatakan the only way to win is innovation. Satu-satunya jalan untuk menang adalah berinovasi.
Sehebat apapun pesantren ini, kalau kemudian berhenti berinovasi, nanti kompetitor yang akan berinovasi. Dan ini akan tertinggal. Nah tentu para pengelola, saya berharap pesantren ini selalu berinovasi. Inovasi itu tidak harus mahal. Inovasi itu sesuatu yang unik, ya, yang beda dengan yang lain, dan itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Misalnya pojok baca, misalnya pojok baca. Perlu anak-anak itu diwajibkan setiap 15 menit, 20 menit sebelum belajar, ya, baca. Apa saja. Kenapa? Ini akan menjadi kebiasaan. Bapak Ibu bisa lihat, orang-orang barat itu kalau berlibur, mereka bawa buku. Bawa buku. Baca mereka. Beda dengan kita, kalau berlibur kita kebanyakan apa? Ngobrol, ngerumpi. Kenapa? Belum dibiasakan sejak kecil mereka membaca buku. Apalagi sekarang anaknya belajar, bapak ibunya nonton dangdut. Jadi ekosistem pendidikan belum terbentuk secara baik. Nah ini perlu dibentuk ekosistem pendidikan secara baik itu. Kalau anaknya belajar, orang tuanya juga harus membuat situasi belajarnya jadi baik untuk anak-anak. Alhamdulillah pesantren seperti ini menjadi jalan keluar bagaimana untuk mendidik masa depan yang lebih baik. Karena ke depan kalau hanya belajar dari jam 7 sampai jam 1 enggak cukup Bapak Ibu. Ya, kita perlu menciptakan pembelajaran 24 jam seperti ini. Di Cina, di Korea, ya, pendidikan yang berbasis asrama gini itu pondoknya tidak ada charger untuk HP. Jadi kalau namanya kamar untuk tidur ya sudah untuk tidur, nggak ada charger untuk ngecas HP. Kenapa? Mereka harus menjamin anak-anaknya ketika masuk kamar ya sudah tidur. Jangan sampai masuk kamar dia bawa laptop atau bawa ini, ya, dicas kemudian dia main media sosial. Akibatnya nanti dia begadang, jam 1 baru tidur, otomatis nanti tahajudnya enggak jalan, subuhnya apalagi, ya. Kemudian nanti ketika di kelas dia ngantuk. Ini harus kita jaga. Jangan sampai di asrama kita anak-anak terlalu diberi kebebasan. Kalau di Cina enggak ada Bapak Ibu. Di Cina itu betul-betul namanya asrama itu enggak ada. Colokan listrik itu enggak ada. Ya, itu betul-betul tidur ya tidur. Tidak ada aktivitas lain selain istirahat. Kalau dia mau main komputer, mau main HP di kelas. Ya, di kelas. Ya, di kelas. Jadi ada main ini di ini. Sehingga nanti bisa dikontrol. Kalau di kelas kan otomatis ada bapak ibu gurunya. Jadi apa yang dibuka oleh anak-anak, diakses itu bisa kita kontrol dengan baik. Itu kira-kira 4 hal. Kalau mau ditambah lagi satu apa? Confidence. Confidence itu apa? Percaya diri. Percaya diri itu penting. Orang kita kalau diskusi sama bule itu rata-rata kurang berani berinteraksi secara proaktif. Karena apa? Ini mungkin juga sekaligus sebagai ini, karena refleksi kita, mungkin pada saat di kelas dia belum banyak diberi kesempatan oleh bapak ibu gurunya untuk mengeluarkan pendapatnya. Karena itu tadi proses pendidikannya masih one way traffic, masih bapak ibu gurunya yang dominan. Nah ini tentu harus kita rubah ya sebagai salah satu bagian dari transformasi pendidikan tadi. Insya Allah bapak ibu, kalau itu bisa kita lakukan, ya. Saya yakin betul pondok pesantren ini akan jauh lebih maju lagi, dan pada saatnya nanti saya berharap Al-Amanah ini bisa membuka cabang. Ya, buka cabang, ya, buka SD belum punya juga ya Bu ya. SD belum ada Pak. Karena SD ini penting. SD ini TK SD itu basic untuk penanaman karakter pada anak-anak kita. Dan biasanya anak-anak SD, anak TK ini
kalau mereka sudah tertanam, itu insya Allah itu akan menjadi nilai bagi mereka. Karena kita tidak mengajarkan menghafal, tapi langsung mempraktekkan bagaimana melaksanakan karakter-karakter yang harus mereka miliki ketika nanti dewasa dan terjun di masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu, dan akhir dari sambutan saya insya Allah saya membawa bantuan untuk lihat buku ya, 25 juta untuk SMA, 25 juta untuk SMP. Nanti kita proses ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi saya. Moga-moga dalam waktu dekat bisa kita cairkan dan bisa digunakan untuk menambah fasilitas di Pondok Pesantren Lihat Buku yang kita cintai ini. Kita doakan semoga almarhum husnul khotimah dan mari sama-sama kita doakan Pondok Pesantren Lihat Buku ini berkembang, para santrinya yang sudah lulus bisa menerjemahkan tentu lebih baik sehingga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang sudah tumbuh yang diajarkan di pondok pesantren ini bisa ditularkan kepada masyarakat yang lain. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Sudah lama sekali saya ingin ke sini tapi waktunya baru hari ini bisa ke sini. Waktu saya di Sekjen saya belum sempat ke sini, tapi saya selalu kontak dengan teman-teman di sini. Moga-moga ini bukan yang terakhir dan nanti semoga pas ke sini sudah tumbuh lagi gedung yang lain, pesantren yang lain yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Al-Amanah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.